Harus diketahui Maktabah Syamilah itu singgahe wong Wahabi. Dan yang itu tadi katanya ada yang hilang segala macam itu kan bisa dilawan. Nggak bisa digital kok dilawan dengan omongannya, gak iso. Oh ini nomor sekian, tapi kita nggak gawe, kan nggak bisa. Paling berapa orang yang tahu itu. Jadi nanti ke depan itu yang hasil kajian kita punya maktabah Nahdlatul Turath. Wah itu baru hebat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saya agar tidak terlalu lama, jadi saya tidak menyebut satu persatu tokoh-tokoh PWNU dengan penghormatan yang sangat besar. Jadi saya langsung materi saja. Yang pertama, kalau kita bicara pesantren, maka kita harus merujuk pada Islam ketika berada di Indonesia, kemudian membentuk suatu lembaga pendidikan yang dikenal dengan pesantren. Jadi saya katakan sebagai pesantren pertama itu adalah sebagai pesantren kuno, yaitu pesantren yang muncul di abad ke-15 dan ke-16 sampai ke-16. Dan pesantren ini hanya sekarang tinggal namanya, dan terusannya itu tidak ada. Yaitu mungkin pesantren di Surabaya adalah Ampel. Nah pesantrennya sudah nggak ada, tinggal kuburannya saja. Kemudian beberapa pesantren di Wali-Wali Songo itu kan sudah nggak ada itu. Hanya orang berkunjung ke sana masih. Yang kedua saya bilang pesantren klasik itu di abad ke-17 sampai 19, dan ini pun di abad 17 ini sudah nggak ada itu pesantrennya. Dan yang paling kuno dan sampai sekarang masih ada, yang tertua kalau di Jawa Timur itu Sidogiri. Itu tahun 1700 di sekarang namanya Komarudin. Pesantren Komarudin di Gresik itu, di Bunga. Itu juga di abad-abad 1700 sekian. Kemudian ada pesantren modern. Saya katakan modern itu dari lihat sisi masanya ya. Mungkin itu yang berdiri di abad 20. Pesantren Tubuh Ireng itu berdiri tahun 1899. Jadi sekarang sudah lebih dari 100 tahun. Tubuh Ireng. Gontor itu berdiri tahun 1926. Gontor yang sekarang ya, karena Gontor itu ada Gontor lama. Gontor lama itu embrionya dulu Gontor itu di pesantren Tegal Sari, yang menghasilkan dulu Kiai Mahfud Termas. Itu dulu kecilnya itu mondok di situ di Tegal Sari. Tegal Sari itu sekarang tinggal ada madrasah, ada aliyahnya, ada masjid, tapi pesantrennya sudah nggak ada. Kemudian berkembang, akhirnya duriyahnya itu mendirikan pondok pesantren Gontor itu. Nah, kemudian di pesantren modern itu abad 20, awal abad 20, pesantren yang sekarang terkenal misalnya pesantren Peloso itu berdiri tahun 1924 itu. Baru ya, artinya masih lebih duluan Tubuh Ireng. Kemudian pesantren ini Langitan itu lama. Langitan itu tahun 1852. Berarti abad 19.
Nah, dan ada di pesantren agak kuno juga seperti di Cirebon, di Buntet. Itu abad-abadnya hampir sama dengan Sidogiri. Nah, baru ada pesantren milenial yang sekarang munculan di abad 21. Itu dilihat masanya. Lah, kalau kita melihat seperti itu, maka bahan ajar yang dipakai di pesantren itu adalah ada bahan ajar yang sudah tercetak. Jadi maksudnya kitab-kitabnya itu kan tercetak. Saya ini ngaji di Batoan atau ngaji di Lirboyo, ngaji di beberapa pesantren, itu saya tidak pernah ngaji pakai manuskrip. Tidak pernah ngaji menggunakan kitab yang tulisan tangan, tidak pernah. Nah, kemudian naskah, ada naskah manuskrip, ada naskah tercetak. Di langitan itu ada manuskrip tafsir Jalalain yang ditulis tangan, yang sebetulnya aslinya sudah tercetak. Jadi kita ini, budaya kita itu adalah budaya yang tidak lepas. Jadi manuskrip tetap ada, tercetak ada. Nah, itu yang ada di pesantren itu. Kemudian kemari kita lihat misalnya tradisi kita, tradisi dunia pesantren. Tradisi dunia pesantren itu adalah ada yang disebut karya original. Nah, karya original sudah muncul ya, karya original. Karya original itu dalam bahasa Arab disebut matan. Nah, matan. Kemudian setelah itu ada karya yang disebut dengan syarah, mengomentari atau menjelaskan tentang matan. Itu. Kemudian berikutnya ada hasyiah. Hasyiah itu adalah mensyarahi syarah, namanya hasyiah. Nah, kemudian setelah itu kan kepanjangan, disebut mutawwalat, kitab-kitab yang panjang yang halamannya bisa 2000 halaman. Nah, itu baru di mukhtasarat atau talkhisat, diringkas. Jadi kalau di dalam pemikiran Islam sebagai bagian dari keahlian saya, itu namanya karya muter. Nah, ngerti muter ya? Berputar. Original diperjelas lagi, karena pingin kembali lagi, ya diringkas lagi, kan kembali ke matan lagi. Nah, itu. Semua kitab di atas dalam bentuk cetakan dan manuskrip. Jadi dalam bentuk cetakan dan manuskrip. Ini yang perlu juga kita ketahui lebih dahulu. Baru sekarang tradisi ini, tradisi syarah itu tradisi Islam, memang tidak banyak dipengaruhi oleh Barat. Tradisi matan, kemudian syarah, hasyiah, kemudian menjadi talkhis atau mukhtasarat, itu murni bukan hasil interaksi budaya antara dunia Islam dengan dunia Eropa. Sekarang muncul studi baru yang disebut dengan tahqiqut turath. Ini saya sangat senang sekali karena turath ini menjadi lebih populer daripada kitab kuning. Dulu diterjemah ke bahasa Arab, kitab kuning, kata kutubus sofra. Ini orang Arab gak paham itu. Apa kutubus sofra itu? Dulu kan kitab kita ini di sinis lah, bahwa orang pesantren itu bacanya kitab kuning. Kuning itu artinya sudah lapuk. Asalnya putih karena lama, akhirnya jadi kuning. Terus kita populer itu sampai awal-awal abad ini masih sangat populer. Sampai Martin van Brunissen itu menulis sebuah buku judulnya Kitab Kuning. Nah, itu kitab kuning. Wah, isinya itu kitab-kitab pesantren itu yang saya sebut tadi. Lah, kitab turath ini ada dua. Turath itu kalau diinggriskan itu namanya legacy. Nah, dari sini orang itu asalnya, orang Eropa itu sudah menggiatkan studi tahqiq itu abad ke-15. Abad ke-15. Sedangkan abad 15 adalah
era awal Islam di Indonesia. Jadi sana sudah sana, tapi apakah itu konsen ke Islam? Enggak. Orang Barat itu konsennya ke filsafat Yunani. Jadi karya-karya filosof misalnya Aristoteles, Socrates, Plato, itu karya-karyanya yang dari bahasa Yunani itu kemudian mereka transfer dari ke Latin kemudian ke bahasa yang hidup, ke bahasa Inggris, ke bahasa Prancis dan seterusnya. Dan asalnya satu naskah terus setelah itu baru ada ketika abad ke-18 awal ada percetakan baru dicetak. Karena asalnya seperti itu, orang Islam ini akhirnya berinteraksi. Karena dunia Islam dijajah oleh Barat, kemudian orang Islam itu melakukan studi. Asalnya yang memulai orientalis, bukan ulama Islam, untuk studi tahqiq. Studi tahqiq itu adalah mencari naskah, makanya naskah, bahasa Arabnya nasakh. Kemudian di Indonesia kan menjadi naskah. Itu tulisan tangan, makhtutot itu. Makhtutot bahasa Arabnya makhtutot, tulisan tangan. Lah itu dicari. Kalau ada satu, asalnya satu itu sudah cukup. Ditulis ulang, kemudian masuk ke cetak. Setelah masuk cetak, itu sebetulnya tidak ada komentar, tidak ada tahqiq. Itulah mungkin yang kita warisi itu ke kita. Lah kemudian berkembang, ternyata dulu orang nulis itu kan pakai tulisan tangan, tapi tidak ditulis dalam satu naskah. Jadi dia nulis, ada orang lain lagi menyalin, orang lain menyalin, kemudian tersebar di berbagai perpustakaan di dunia. Disitulah 2 naskah atau 3 naskah itu dipadukan, kemudian mana yang lebih cepat, lebih dekat kebenarannya, itulah yang diambil. Itulah yang seperti gagasan Kiai Marzuki Mustamar, itu sebetulnya rada lambat itu. Jadi orang Barat sudah memulai lebih awal. Ya memang apakah yang kalau akademik itu tidak punya pretensi untuk menghilangkan segala macam, tidak ada. Kalau akademisi ya. Tapi kalau sudah masuk wilayah politik, sudah menjadi ideologi, itu bisa terjadi. Akhirnya yang paling berjasa itu menyimpan naskah-naskah itu selain dunia Islam, selain di dunia Arab, misalnya Darul Kutub Misriyah di Mesir, itu adalah India. Ada sebuah disertasi yang ditulis oleh M.M. Azami. Itu kalau dalam bahasa Arab tulisannya Muhammad Mustafa Al-A'zami. Tapi kalau dalam Inggris M.M. Azami. Itu ada tulisan Gus Dur di majalah Mimbar Ulama ya, Mimbar Ulama, tentang beliau itu. Dan dia itu menulis tentang hadis didasarkan pada manuskrip yang ada di India. Dan kenapa kok misalnya hadis yang ditulis oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, pernah dengar nama ini ya? Kalau orang nggak belajar hadis nggak paham itu. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itulah orang pertama yang mengkoleksi hadis, dan Bukhari itu didasarkan kepada itu. Dan di India naskah itu masih ada. Lah disinilah akhirnya muncul studi-studi terhadap naskah-naskah manuskrip itu. Ada karya dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang sebetulnya menjadi dalam bidang teologi itu menjadi konsennya NU. Kan dalam bidang akidah ngikuti Al-Asy'ari kan gitu. Itu ada karyanya itu ditahqiq oleh orientalis. Kemudian diulang lagi karena beberapa naskah itu ada yang berbeda oleh Abdul Hamid Al-Khatib, itu orang Islam. Dan itu akhirnya menyebar, dan tulisan yang terakhir namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah.
Itu karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Itulah yang ditahqiq oleh namanya Dr. Fauqiyah Hussein, Doktora Fauqiyah Hussein dari Universitas Ainus Syam. Dan itulah yang menjadi bagian dari disertasinya tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, disitulah pentingnya bahwa studi naskah ini sangat-sangat penting. Nah, sekarang baru kita masuk ke tahqiq di dunia kita. Kalau dunia Arab banyak tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia. Satu contoh, misalnya karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Itu yang terbit, yang bentuk naskah asli dari yang sudah ditahqiq, itu jumlahnya sekitar 50 atau 60 judul. Tetapi masih ada 70 judul karya Al-Ghazali masih manuskrip. Itu diteliti oleh Abdurrahman Badawi yang diberi judul Mu'allafat Al-Ghazali. Nah, itu Mu'allafat Al-Ghazali. Dan itu tersebar di seluruh perpustakaan di barat. Di samping di Darul Kutub Misriyah, ya alhamdulillah di Indonesia tapi seperti tidak ada. Nah, di Indonesia itu manuskripnya yang itu bahasanya ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Persia. Sebab Al-Ghazali itu bahasanya adalah bahasa ibunya adalah bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Tapi kalau nulis bahasa Arab, Masya Allah, itu tulisannya sangat bagus sekali. Nah, kita lihat Ihya Ulumuddin misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Indonesia dalam bidang tahqiq itu baru. Bahkan LTN yang memulai. Tapi sebelumnya itu ada studi tahqiq yang dilakukan oleh Profesor Simu ya, disertasinya itu tentang tasawuf Jawa. Itu mentahqiq kalau bahasa saya. Jadi dari bahasa Jawa kuno, dari tulisan Wonocoroko itu dipindah untuk menjadi tulisan Latin. Dari tulisan Latin diterindah menjadi bahasa Indonesia. Itu berat itu. Dari karya Ronggo Warsito menjadi disertasinya beliau, dan itulah yang menjadi nanti diketahui bagaimana pengaruh Al-Ghazali terhadap tasawuf Jawa. Nah, tasawuf Jawa lah istilahnya gitu. Lah, ini dimulai. Setelah itu nggak ada yang peduli ke kitab-kitab pesantren ini. Nah, di pesantren itu banyak, tapi sebetulnya bukan kuno, tapi baru sebetulnya. Hanya belum dicetak. Kalau belum dicetak, ya juga belum digital. Nah, karena urutannya itu dicetak dulu, baru digitalisasi. Itu urutannya. Kita lihat misalnya karya siapa namanya? Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Orang Arab itu dikira Al-Kediri itu orang dekat-dekat Damanhur, Qayylubi di Mesir itu. Padahal itu wong Kediri kene. Nah, ya, bagi sudah disuruh berhenti ini. Jadi dia itu wafat tahun 1952. Kan baru berarti kan? Beliau menulis kitab judulnya Sirajut Thalibin. Kitab ini asalnya ditulis tangan, itu yang disebut manuskrip. Kemudian dicetak, diorder ke Surabaya tahun 30 itu. Berarti beliau itu usianya belum sampai 30 tahun waktu itu. Nggak bisa Surabaya ini mencetak itu. Kalau buku kecil-kecil 50 halaman bisa. Ditulis tangan dulu, baru dicetak, itu di film ya, dicetak. Maka dia dialihkan ke Bulak Dekur. Bulak Dekur itu di Mesir. Lah, itu diterbitkan di sana. Setelah dua tahun gitu, itu buku itu habis, terjual. Orang Mesir yang beli orang Arab, orang Indonesia mah jarang-jarang itu.
Nah, bahkan kita itu, saya itu baru tahu barusan, tidak dipakai di pondok pesantren, nggak dipakai saat itu ya. Itu ada pengantarnya, takritnya Kiai Hasyim Asy'ari walaupun sedikit gitu. Ah, itu akhirnya qad uhilat tibaatuhu, itu hasil penelitian saya di Jami'ah Kairo University ya. Ila Lubnan, dialihkan percetakannya ke Libanon. Nah, itu disebut di Darul Fikr di sana. Lah, ini kan baru abad 20. Tetapi kita itu tradisi mentahqiq belum ada, tradisi mencetak kurung ada alatnya. Nah, berarti kita baru sama sekali. Nah, itu Yai Ihsan Jampas. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini kan lahir tahun 1871. Wafat tahun 1947. Baru artinya, maksudnya baru itu sudah abad 20. Karya-karya beliau itu ditulis tangan, kemudian sebagian ada yang dicetak di Mesir. Ada yang dicetak di Mesir. At-Tambihatul Wajibat itu dicetak di Mesir. Kemudian yang masih tulisan tangan sebagian itu kemudian ditahqiq. Tapi tahqiq dengan tahqiq yang kalau bahasa sekarang amatiran, masih amatiran. Amatiran itu artinya tidak ada studi pelajaran tentang tahqiq. Nah, kalau sekarang LTN kan sudah ada apa namanya? Kursusnya itu. Itu dilakukan oleh Amaghfurlah Kiai Haji Isom Hafik, teman saya, tapi beliau tidak umur panjang. Dan itu dari tulisan itu dikumpulkan, ditulis ulang. Kemudian kalau ada yang masih kayak susunan bahasanya itu kurang menurut dia, ditulis di bawah la'alla shawab. La'alla shawab begini. Nah, kan begitu tradisinya orang pesantren kan. Dan itulah yang sekarang menjadi buku yang disebut Irsyadus Syari fi Mu'allafati Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, itu jadi satu itu loh sekarang. Masih ada sebetulnya karya-karya lain dari karya Hasyim Asy'ari yang belum ada di situ. Dan itu berada di mana? Berada di Leiden, di Belanda. Nah, dan sekarang diupayakan untuk bisa terkumpul itu. Nah, berarti sebetulnya perlu ada studi tahqiq yang profesional dengan membandingkan satu naskah dengan naskah yang lain dan mana yang lebih tepat yang kebenaran. Saya sendiri melalui LTN kan mentahqiq karya dari Burhanul Islam Az-Zarnuji, yaitu Ta'limul Muta'allim. Itu didasarkan pada manuskrip-manuskrip yang kita temukan. Nah, itulah sebetulnya pentingnya. Jadi untuk Indonesia, untuk pesantren itu ada dua kerjaan menurut saya. Pertama adalah meneliti yang sudah tercetak. Jadi kan ada yang tercetak itu sudah. Kemudian membandingkan yang tercetak dengan yang masih manuskrip. Dan itu adalah karya tahqiq. Bisa dengan memberi penjelasan, bisa dengan kritis, dan bisa dengan memberi wawasan baru terhadap isi teks itu. Itulah studi tahqiq. Dan di studi tahqiq itu memberi pengantar tentang isi dari kitab itu secara global. Kemudian memberi biografi penulisnya secara global dan posisi keilmuannya di antara interaksi keilmuan yang berkembang pada saat beliau menulis itu. Kalau ini dilakukan, kemudian setelah dicetak baru digitalisasi. Yang gini ini ngomong itu gampang, tetapi melaksanakan kemudian menjadi rujukan semua orang, bukan hanya NU saja, semua orang itu nggak mudah, harus punya biaya. Dan mungkin kalau kita kerjasama dengan pemerintah mungkin bisa. Saya kira karya dari Syekh namanya Syekh Mas Kumambang, Kiai Abdullah Muhammad Fakih Mas Kumambang,
itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagian, tapi masih ada karya-karya lain yang masih belum. Dan banyak Syekh Khalil Bangkalan, saya dengar, saya tanya pada LTN, Khalil Bangkalan itu karyanya, jadi saya ini bagian yang kritis-kritis ya. Kalau yang lain kan enggak gitu. Kan karyanya kecil-kecil itu. Syekh Khalil Bangkalan kan, yang ada 50 halaman, Isti'dadul Maut, Ahkamun Nikah, ya As-Silaf fi Ahkamun Nikah ya. Nah, itu bukunya banyak, itu kan kecil-kecil. Kalau lihat Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan rahimahullah, itu kayaknya Kiai Khalil itu enggak seperti itu. Artinya itu hanya untuk dakwah. Tapi yang akademik mesti ada yang lebih hebat dari itu. Dan saya yakin itu ada sekarang. Katanya sudah ditemukan tafsirnya 3 jilid. Nah, kalau itu PBNU harus mencetak itu. Ada yang melakukan studi kemudian mencetaknya. Dan itu disebarkan nanti. Ada katanya karya fikihnya juga ada, beliau cukup bagus. Dan mungkin kalau Ginanjar Sya'ban itu mungkin sudah tahu, saya belum tahu yang tapi yang sudah tercetak sekarang itu saya, tapi itu yang sudah ditahqiq sekarang itu masih belum namanya belum studi yang profesional, belum, masih amatiran itu. Perlu apa namanya, tapi sudah lumayan daripada ndak kan. Nah, sudah lumayan. Nah, jadi digitalisasi ini harus melalui apa yang disebut nyetak dulu, baru digitalisasi. Sehingga versi cetak ada, versi digital ada. Kemudian ada lembaganya, misalnya Maktabah Nahdlatul Turoth misalnya ya. Dan itu sudah semua ada, kita bisa merujuk semua orang. Seperti orang Wahabi itu tadi yang disebut oleh Kiai Mas Duki Mustamar, dia itu punya apa? Punya Maktabah Syamilah. Harus diketahui Maktabah Syamilah itu singgahe wong Wahabi. Dan yang itu tadi katanya ada yang hilang segala macam itu kan bisa dilawan. Nggak bisa digital kok dilawan dengan omongannya, gak iso. Oh ini nomor sekian, tapi kita nggak gawe. Kan nggak bisa, paling berapa orang yang tahu. Itu. Jadi nanti ke depan itu yang hasil kajian kita punya Maktabah Nahdlatul Turoth. Wah, itu baru hebat itu. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk ke depan memang ini butuh kerja keras, dan yang bisa kerja dan peduli hanya Nahdlatul Ulama. Yang lain tidak ada kepedulian seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.